Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari awal ibadah kami hingga berakhirnya kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah boleh jadi seturutmu dengan kehendak-Mu. Kami mulaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Anak Tuhan, Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, ada sukacita, bangga, ada sukacita. bangga. Tiba saatnya kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ada tetap bangkit berdiri dan kita angkat pujian yang berkata besar dan besar.
Tuhan memberkati setiap persembahan pujian yang telah kita dengarkan, dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian yang berkata, "Aku ingin dengan cerita." Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memberi ibadah kami mulai dari awal hingga pertengahan saat ini. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu dapat tertanam baik dalam hati dan pikiran kami. Jadikan kami sebagai murid yang mau duduk mendengarkan firman-Mu. Dan guru-Mu ya Tuhan yang akan membawakan firman-Mu untuk memberkati segala persiapannya. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu dalam nama anak Yesus Kristus. Itulah Tuhan yang juru selamat kami hidup. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Selamat pagi. Selamat kita sama-sama mau belajar dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, anak-anak sekolah minggu persiapkan Alkitabnya. Dan kita akan belajar daripada kebenaran firman Tuhan pagi hari ini yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Karena hanya firman Tuhan saja yang dapat menolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan, anak-anak sekolah minggu membuka Alkitabnya di dalam Kisah Para Rasul mulai dari pasal 27 sampai pasal 28. Tetapi yang kita baca bersama-sama pada pagi hari ini di pasal yang ke-28 ayat 1 sampai 10 yang berjudul Yesus jagoanku. Tadi sudah menyanyi lagu Hompilah Hompimpa, Yesus adalah jagoan kita. Karena Yesus jagoan kita, jadi pagi hari ini kita akan bersama-sama mempelajari kebenaran firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Kalau semua sudah dapat, kita akan baca bersama-sama dari pasal Kisah Rasul pasal 28 ayat 1 sampai 10. Sudah? Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin.
Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular lalu ledak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang ini sudah pasti seorang pembunuh, sebab meskipun ia telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan." Tetapi Paulus menibaskan ular itu ke dalam api, dan ia sama sekali tidak menderita sesuatu. Namun mereka menyangka bahwa ia akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sesudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya. Maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Tidak jauh dari tempat itu ada tanah milik gubernur pulau itu. Gubernur itu namanya Publius. Ia menyambut kami dan menjamu kami dengan ramahnya selama 3 hari. Ketika itu ayah Publius berbalik karena sakit demam dan disenteri. Paulus masuk ke dalam kamarnya. Ia berdoa serta menumpangkan tangan ke atasnya dan menyembuhkan dia. Sesudah peristiwa itu, datanglah juga orang-orang sakit lain dari pulau itu, dan mereka pun disembuhkan juga. Mereka sangat menghormati kami, dan ketika kami berdoa, mereka menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan yang kita sudah baca, tadi saya katakan, judul firman Tuhan yang kita pelajari pagi hari ini adalah Yesus jagoanku. Dan mari anak-anak sekolah minggu melihat bagaimana perjalanan Paulus dari Rama akan menuju ke sebuah pulau. Ya, kita simak filmnya. Kami akan berlayar ke Italia. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia, lalu kami bertolak. Maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya. Selama beberapa hari berlayar, kami hampir-hampir tidak maju, dan dengan susah payah Paulus memperingatkan mereka. Katanya, "Saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran-kesukaran dan kerugian besar. Bukan saja bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita." Tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nakhoda daripada kepada perkataan Paulus. Pada waktu itu, angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Tetapi, tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami, akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Malam yang ke-14 sudah tiba, dan kami masih tetap
tetap terombang-ambing di Laut Adria. Berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, Tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sau, lalu meninggalkan sau-sau itu di dasar laut. Dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terpancang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu, prajurit-prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. 3 bulan kemudian kami berangkat dari situ naik sebuah kapal dari Alexandria yang selama musim dingin berlabuh di pulau itu. Sesudah itu kami berangkat ke Roma. Setelah kami tiba di Roma, Paulus diperbolehkan tinggal dalam rumah sendiri bersama-sama seorang prajurit yang mengawalnya. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ya, puji nama Tuhan. Semua sudah lihat bagaimana Paulus ditolong oleh Tuhan, karena Paulus mengandalkan Tuhan. Sebagaimana judul cerita kita pada pagi hari ini, bahwa Yesus jagoanku. Seorang jagoan adalah seorang yang kuat, hebat, baik hati, dan dikagumi semua orang atau disukai semua orang. Jadi seorang jagoan itu orang yang baik hati, orang yang tidak cepat marah, orang yang hebat, ya, orang yang tidak suka berkelahi. Itu adalah seorang jagoan. Nah, pagi hari ini judul cerita kita yaitu Yesus jagoan kita, atau Yesus jagoanku. Jadi patut kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan masih memberikan waktu yang terindah bagi kita untuk dapat bersama-sama mempelajari akan kebenaran firman Tuhan. Seorang pria yang dipakai Tuhan untuk memberitakan tentang kerajaan Allah atau untuk menyampaikan firman Tuhan. Sudah melihat tadi tayangannya bagaimana seorang pria itu adalah Paulus yang dimaksudnya. Saat Paulus ditangkap karena dia memberitakan firman Tuhan, Paulus dibawa ke Roma untuk diamati apakah dia salah
atau tidak. Mereka menyeberang ke kota Rama dengan menggunakan kapal laut, ya. Karena di laut itu semua sudah tahu kapal itu biasanya besar, lebih besar daripada rumah, ya. Mungkin ada anak-anak sekolah minggu yang sudah pernah naik kapal, sudah pernah menyeberang ke Kalimantan atau ke Irian, ya, kita naik kapal laut. Kapalnya itu besar, lebih besar dari gereja kita, ya. Jadi anak-anak sekolah minggu patut bersyukur kepada Tuhan kalau Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan, belajar mengandalkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, puji nama Tuhan, waktu Paulus bersama orang-orang berlayar dalam laut, dalam perjalanan kapal yang ditumpangi Paulus dengan orang banyak diterpa oleh badai atau ombak, ya. Sehingga kapal mereka dimasuki air karena angin kencang atau gelombang sangat besar. Angin ribut datang menimpa kapalnya sehingga kapalnya rusak. Waktu kapal itu rusak dan hancur, Paulus berdoa kepada Yesus, minta pertolongan. Dengan memakai pecahan kapal, Paulus berusaha bagaimana caranya supaya bisa dia sampai ke daratan. Kemudian Paulus bersama para penumpang kapal itu membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya, karena semua tadi kita sudah baca, ya. Karena dia dari air pasti kedinginan, apalagi kalau sudah malam pasti kedinginan, tidak ada rumah di situ. Nah, waktu itu tiba-tiba kemudian Paulus bersama-sama para penumpang kapal itu membuat api unggun untuk menghangatkan dirinya, atau untuk kayak kita di Gua Mendaran, kita di kampung Mendaran, ya, kasih menyala api pakai kayu supaya kita bisa hangat kembali kalau kita kedinginan, ya. Tiba-tiba dari ranting-ranting keluar seekor ular. Tadi kita sudah baca, seekor ular beludak yang sangat berbisa dan menggigit tangan Paulus. Sangat berbisa atau berbahaya yang menggigit tangan Paulus. Tetapi Paulus tidak mati, karena judul firman Tuhan tadi adalah Yesus jagoanku. Paulus yakin bahwa dia pasti ditolong oleh Tuhan. Karena Paulus ditolong oleh seorang jagoan, yaitu Yesus, yang kuat. Dia mampu dan mau menolong setiap orang yang berdoa minta pertolongannya. Jadi bukan cuma Paulus yang mau ditolong, tetapi kita juga anak-anak sekolah minggu. Kalau kita minta pertolongan kepada Tuhan, pasti Tuhan akan menolong kita. Yakinlah bahwa pasti Tuhan akan menolong kita, ya. Lebih begitu. Anak-anak sekolah minggu sekarang sudah masuk sekolah tetapi tidak ke sekolah, belajar di rumah. Berdoa kepada Tuhan, sebelum belajar berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan, minta hikmat pengetahuan kepada Tuhan, supaya Tuhan menolong kamu dan memberikan hikmat pengetahuan supaya kamu pintar dan kamu boleh mencapai cita-cita kamu. Siapakah jagoan yang kuat itu? Dialah Yesus, karena judulnya tadi, Yesus jagoanku, yang berkuasa atas segalanya dan menolong setiap orang yang membutuhkan atau meminta pertolongan kepadanya. Yesus adalah jagoan kita di saat kita menghadapi kesusahan, di saat kita menghadapi masalah, di saat kita sakit. Kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan kepada Dia. Dia pasti akan menolong kita, karena Yesus adalah jagoan kita. Asalkan kita sungguh-sungguh berdoa kepada Dia. Jangan berdoa main-main, karena biasa saya lihat disuruh berdoa lipat tangan tutup mata. Biasa ada tengok kiri kanan temannya, ya. Biasa saya lihat walaupun di rumah
ibadah. Biasa saya lihat ada yang lihat-lihat temannya, ada yang ketawa-ketawa, baku lihat-lihatnya. Yesus tidak mau kalau kita berdoa kepada Dia dan kita main-main. Kita sungguh-sungguh berdoa kepada Dia, minta pertolongan kepada Dia, Dia pasti dan Dia sanggup akan menolong kita. Biarlah lewat kehidupan anak-anak sekolah minggu, mulai dari kecil, belajar melakukan kebenaran firman Tuhan. Jadi segala perbuatan kita atau sifat-sifat kita yang mungkin suka berkelahi, suka mengejek-ejek temannya, belajar pelan-pelan tinggalkan. Dan setiap hari Minggu kita belajar kebenaran firman Tuhan. Kita tanamkan dalam hati kita. Tadi pujian kita menyatakan, ku ingin dengar cerita firman Tuhan. Ya. Kita sudah berdoa kepada Tuhan, semoga Tuhan menolong kita dan firman-Nya yang kita pelajari pagi hari ini Tuhan tanam meteraikan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita yang masih ada senantiasa berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kesimpulan daripada cerita firman Tuhan yang kita pelajari pada pagi hari ini yaitu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang kuat dan hebat. Paulus menjadi orang yang kuat karena ada Yesus yang bersamanya atau ada Yesus dalam kehidupannya. Yesus tidak pernah lalai dan memperhatikan umatnya. Jadi kita butuh pertolongan. Kita harus berada, berdoa dan meminta kepada Tuhan Yesus, maka Dia akan menolong kita sehingga kita kuat menghadapi segala sesuatu dalam kehidupan kita. Ya, puji nama Tuhan. Firman Tuhan saya tidak bawa lebih jauh dan saya sampaikan di sini, dan selalu ada tugasnya. Tugasnya adalah, karena sudah lihat tadi bagaimana perjalanan Paulus berlayar, jadi tugasnya adalah menggambar perahu yang sedang berlayar. Ya. Bagaimana caranya menggambar perahu yang sedang berlayar? Menggambar perahu yang ada di tengah laut. Jadi kita di daratan melihat ke dalam bagaimana modelnya itu. Pasti semua tahu itu, oh begini nanti saya bikin. Kalau perahu dalam laut kita bikin. Lain kalau perahu di daratan. Ya, lain kalau sudah di bawah air di dalam laut. Jadi ingat, tugasnya adalah menggambar perahu yang sedang berlayar. Tidak ada gambar, tidak ada contoh yang Bunda pegang, tapi tadi sudah lihat bagaimana itu kalau perahu atau kapal yang ada di dalam laut. Ya. Puji nama Tuhan, firman Tuhan saya sampaikan di sini. Ingat tugasnya, hari paling lambat hari Senin dikirim ke grup WA GPDI. Selalu begitu, setiap hari Minggu dikasih tugas, sama dengan di sekolah. Walaupun tidak pergi di sekolah, tetapi dikasih juga tugas. Sama dengan kita di sekolah minggu, karena kita belum pergi bersama-sama di gereja, jadi kita ibadah di rumah, tetapi ada juga tugasnya. Jadi lain tugas di sekolah, lain tugas di sekolah minggu. Ingat tugasnya. Puji nama Tuhan. Semua bangkit berdiri dan kita angkat pujian. Yesus kupanggil, Yesus undang. Berdoa berfirman Tuhan bersama dengan pagi hari ini. Yesus
Kakak Rio bahwa dalam doa firman Tuhan yang kita sudah dengarkan dan doa persembahan. Kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan, bahwa firman-Mu itu tidaklah begitu saja, tetapi akan membantu hati dan pikiran kami. Memberkati Tuhan di seluruh kami yang telah mendengarkan firman-Mu dan yang tetap memberkati kehidupannya, serta membawa kemuliaan kepada Tuhan, sehingga dalam kehidupannya hanya dalam sehingga dipermuliakan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan membawa persembahan kami, memberkati kami yang ada, memberkati pekerjaan kedua orang tua kami, dan kami akan melakukannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, tiba saatnya kita akan membawa persembahan. Kita angkat untuk pujian cuy-cuy pam-pam.
Bapa surgawi, kami bersyukur dapat hadirat-Mu pada pagi yang indah ini, di mana Tuhan sudah memberikan waktu yang terindah dalam kehidupan kami untuk dapat bersama-sama bersekutu dengan Engkau, menaikkan pujian syukur kami ke depan hadirat-Mu. Biarlah seberapa pujian kami sudah naikkan kepadamu boleh naik suatu dupa yang berbau harum depan hadirat-Mu, bahkan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan. Amat terlebih kebenaran firman yang kami sudah dengarkan, mengajak kehidupan kami senantiasa mengandalkan Engkau, berharap percaya sungguh kepadamu. Biarlah firman-Mu itu kata materai ke dalam kehidupan kami, untuk kami pakai hidup di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebelumnya kami akhiri ibadah kami berdoa kepadamu. Jika ada anak-anak sekolah minggu yang terbaring karena sakit penyakit, Engkau ulurkan tangan kasih-Mu ke menjamah tubuh yang sakti dalam nama Yesus. Kesembuhan dari Allah, kemenangan dari Allah menjadi bagian dalam hidupnya. Bahkan yang sudah masuk beribadah kepada-Mu ya Tuhan, Engkau tolong ya Tuhan mereka, ingatkan mereka ya Tuhan. Biarlah kami sama-sama boleh datang kepada-Mu, memuji, mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu ini kami pertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kehendak dan rencana menjadi dalam kehidupan kami, khususnya bagi anak-anak yang sudah mulai belajar. Walaupun dia belajar di rumah Tuhan, tetap kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berikanlah ya Tuhan pengurapan dari alam, ketaatan dari alam menjadi bagian dalam hidupnya. Walaupun belajar di rumah, biarlah hikmat pengetahuan dari Allah menjadi bagian mereka, dan di dalamnya mau tetap dipuji dan dipermuliakan. Terpujilah bagi nama surgawi, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Buat pandemi yang melanda ya Tuhan, dunia ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, cepat lalukan pandemi ini. Kedepannya Tuhan, kami boleh bersama-sama datang dalam Ka'bah-Mu yang suci untuk mempermuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu. Terpujilah bagi nama surgawi, ke dalam tangan-Mu kami serahkan segala perkara. Dan saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.